Saya Anastasia Mauridina Edi. Saya akan menjelaskan pada teknik data mining klasterisasi. Pertama-tama saya akan mencari data dan mengambil dataset melalui website Kaggle. Di sini saya telah menemukan datasetnya, lalu saya akan mendownload data ini. Setelah di-download, data tersebut akan saya rapikan dan menjadi data seperti ini. Setelah itu, data yang telah saya rapikan akan saya gunakan dalam data analis saat ini. Maka langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Orange. Setelah kebuka seperti ini, kita akan menambahkan file baru. Kita menggunakan widget file dengan mendrag widget tersebut ke sini. Lalu kita buka, kita pilih filenya yang tadi setelah saya rapikan, lalu klik open. Dan di sini ada beberapa kolom, dan beberapa kolom ini tidak saya gunakan, jadi akan saya skip role-nya. Saya akan menggunakan anemia injection sama dan usia. Setelah ini, apply. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan widget data table untuk melihat isi dari dataset tersebut. Kita akan lihat isinya. Terdapat 6 feature dan 299 data. Kita close. Setelah ini, dataset tersebut akan saya normalisasi menggunakan widget preprocess. Kita akan menggunakan normalisasi data pada metode normalize to interval min 1,1. Kita close. Setelah data ini di preprocess, selanjutnya kita akan alasan saya menggunakan widget preprocess ini untuk menormalisasi data agar datanya setara dengan kolom-kolom yang lain. Selanjutnya kita akan melihat di visualisasi. Selanjutnya kita akan melihat data yang telah dinormalisasi ini menggunakan data table. Lalu kita rename menjadi data normalisasi. Kita lihat data table ini. Di sini terlihat bahwa yang kolom ejection fraction ini berubah menjadi data yang setara sama anemia dan blood pressure-nya. Kita close. Setelah data dinormalisasi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan algoritma K-means untuk mengklasterisasi data tersebut. Kita tarik dan kita menggunakan widget K-means. Dan saya akan menggunakan klasterisasi sebanyak 3 untuk melihat data yang di clustering. Setelah itu kita akan memvisualisasikan data dari algoritma K-means ini dengan menggunakan widget scatterplot. Kita buka, dan saya akan memilih axis Y-nya yaitu axis X-nya yaitu ejection fraction, axis Y-nya yaitu umur atau age. Atau usia. Selanjutnya kolomnya berdasarkan cluster, size-nya same size dan labelnya yaitu cluster. Nah, di sini terlihat bahwa hasil klasterisasi ini berdasarkan pompa jantung atau ejection fraction dan berdasarkan usia. Nah, dari hasil cluster ini terlihat bahwa algoritma membagi data menjadi 3 cluster. Yang pertama ada cluster yang paling kanan yaitu cluster C2. Nah, ini memiliki tingkat ejection fraction yang tertinggi. Kemungkinan pasien ini dalam kondisi jantung yang stabil. Sedangkan untuk cluster yang C1 yang berwarna biru ini memiliki ejection yang rendah. Dan yang di tengah-tengah yaitu cluster C3 yang berada di antara keduanya. Setelah itu,
kita akan menggunakan widget distribution untuk memvisualisasikan yang kedua, dan difilter berdasarkan ejection fraction dan berdasarkan anemia. Lalu selanjutnya kita akan atur kelebaran dari diagram batang ini agar terlihat semua. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pasien dengan anemia yang merah ini merupakan pasien dengan anemia, yang biru itu pasien tanpa anemia. Nah, bisa dilihat bahwa anemia dan tanpa anemia memiliki nilai ejection yang tergolong rendah. Namun, pasien yang memiliki anemia lebih menyebar pada nilai yang lebih tinggi. Pada nilai yang lebih tinggi, dan juga tanpa anemia ini lebih berkumpul pada nilai yang rendah hingga sedang. Nah, selanjutnya setelah ini kita juga akan menggunakan widget data table untuk melihat data yang telah diklasterisasi. Selanjutnya kita akan rename data table ini. Dan kita lihat data tabelnya di sini. Kita bisa melihat bahwa tabel hasil dari clustering yang tadi dan menampilkan data tiap pasien berdasarkan clusternya. Dan yang terakhir yaitu kita akan menyimpan dengan widget save data. Juga kita save. Sekian, semoga tugas ini dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik klasifikasi. Pertama-tama saya akan mendownload terlebih dahulu datasetnya pada website Kaggle. Setelah saya download, saya masuk ke aplikasi Orange dan saya tambahkan file dan masukkan dataset yang telah saya download dan saya rapikan. Pada date event, saya akan mengubahnya menjadi target dan saya apply. Kemudian dari file, saya akan menambahkan data table untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau no missing data. Setelah sudah, saya close dan saya tambahkan lagi edit domain. Di sini saya akan mengubah di date event 0 menjadi hidup dan 1 menjadi meninggal. Setelah itu saya apply dan saya akan melihat terlebih dahulu apakah sudah berubah atau belum, dan di sini sudah 0-nya menjadi hidup dan 1 menjadi meninggal. Selanjutnya saya akan tarik lagi dan saya akan tambahkan widget filter statistik. Di sini kita bisa melihat ada distribution, mean, median, dan lain-lain. Setelah itu dari edit domain saya akan tarik dan saya tambahkan data sampler. Dan saya set 70% untuk data train dan saya checklist replicable-nya untuk melihat untuk memastikan partisi selalu sama. Setelah itu saya lihat terlebih dahulu datanya untuk memastikan lagi. Dan di sini saya akan memakai tiga
3 model, yaitu naive Bayes, logistic regression, dan random forest. Saya tarik dari data sampler dan saya akan melakukan evaluasi dengan test score. Saya sambungkan lagi dari model. Ini merupakan hasilnya. Di sini terlihat bahwa AUC tertinggi adalah naive Bayes, yang artinya paling baik memisahkan dua kelas secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menghubungkan lagi dengan prediksi. Dan ini adalah evaluasi prediction-nya. Setelah itu, dari test and score, saya akan hubungkan ke confusion matrix. Terlihat di sini bahwa logistic regression adalah yang paling sedikit error, artinya logistic regression adalah yang paling stabil. Selanjutnya saya save dengan nama klasifikasi data jantung. Teknik klasifikasi selesai, terima kasih. Di sini saya Alisa Fatihah akan melakukan teknik data mining prediksi. Selanjutnya di sini saya akan mendownload dulu data set dulu ya. Di sini kita langsung aja mencari di Kaggle. Nah, untuk di Kaggle ini di sini saya sudah mencari dan tinggal saya download saja. Nah, di sini ada tombol download dan kita langsung saja download data yang kita akan gunakan tersebut. Nah, di sini kita langsung aja klik download dan di sini saya sudah mendownload dan juga saya juga telah mengolah data tersebut dan telah saya rapihkan. Jadi tinggal kita gunakan untuk data set yang telah kita download tadi ya. Di sini aku menambahkan widget file dan untuk widget file tersebut kita langsung tambahkan saja data yang tadi kita telah download. Nah, di sini saya langsung aja menambahkan data training yang telah tadi saya download. Sudah ada juga targetnya juga ya. Dan selanjutnya kita langsung tambahkan widget data table. Di sini data table tersebut juga agar dapat memeriksa struktur, fitur dan data yang digunakan untuk training atau testing tersebut. Di sini juga tidak ada no missing value ya, dan juga ada 12 targeting juga, dan udah ada 218 juga ininya. Selanjutnya di sini saya tinggal mengganti nama file tersebut menjadi data training ya, menjadi data training ya. Selanjutnya saya merapihkan data tersebut. Selanjutnya menambahkan juga widget tree ya. Untuk widget tree ini tree juga itu melatih model decision tree untuk menggunakan data training dari data set ya. Sini kita melihat nggak ada juga error ya, no missing value juga. Selanjutnya di sini saya melanjutkan juga untuk menambahkan tree viewers. Di sini juga untuk menampilkan struktur pohon keputusan yang telah dibuat dari data training untuk interpretasi aturan-aturan yang terbentuk ya. Nah, di sini ada juga kegunaannya untuk jump in dan jump out. Dari sini juga ini saya untuk diperlihatkan juga untuk di jump in dulu ya. Di sini juga ada berbagai penyakit-penyakit yang mematikan seperti anemia, tuh juga ada penyakit jantung, juga ada penyakit merokok, juga ada berbagai penyakit di sini ada ya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan widget yaitu naive Bayes ya. Nah, sini kita lihat dulu apakah ada yang error atau enggak.
dan ternyata nggak ada yang error ya, nggak ada missing values-nya. Untuk Naive Bayes ini juga kegunaannya untuk melatih model Naive Bayes menggunakan data training dan juga data set ya. Di sini aku juga menambahkan untuk widget prediction-nya, tapi di sini nggak ada muncul prediction yang belum ada ya. Kalau belum ada kayak gini, kita harus menambahkan file baru ya. Jadi di sini saya juga menambahkan widget file dulu, dan di sini juga kita menambahkan file yang data yang tadi kita mau olah tersebut ya. Ini jadi prediksi, ini yang prediksi, yang tadi kan training, sekarang yang prediksinya. Dan untuk prediksi juga kita menambahkan widget data table. Di sini juga saya merapikan dulu terlebih dahulu, dan untuk di sini saya mengganti namanya juga menjadi data training ya. Setelah mengganti, kita langsung melihat data table tersebut apakah ada yang salah atau enggak, dan di sini enggak ada ya. No missing value juga 0 ya. Di sini udah 0, dan juga ada 12 targeting juga, sama ada juga targetnya juga 12 feature, dan juga ada 2 targeting juga. Nah, di sini selanjutnya saya akan menggabungkan dari data testing tersebut ke prediction ya. Nah, di sini terlihat nih, kan tadi belum terlihat, tapi sekarang udah terlihat setelah saya menambahkan data training ke prediction tersebut. Nah, di sini kita akan melihat tuh untuk data testing dan data training ada di prediction tersebut tuh. Semuanya ada di prediction tersebut, di widget tersebut ya. Dan sini juga no missing values ya, nggak ada yang salah untuk dataset yang telah kita olah tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan widget, yaitu widget test and core. Untuk test and core sendiri ini tuh untuk melakukan evaluasi model dan juga menggunakan data testing dengan menghitung akurasi AWC dan juga metrik evaluasi lainnya. Nah, di sini saya menambahkan dari tree dan juga dari Naive Bayes, tapi belum muncul. Tapi kalau saya menambahkan dari data training, ini akan muncul untuk data set yang telah kita gunakan tuh. Di sini akan muncul untuk tree dan Naive Bayes-nya ya. Nih. Untuk angka juga ada ya, yang paling besar dan paling kecil juga. Nah, sudah itu saya merapikan untuk test anchor, dan juga saya menambahkan untuk terakhir yaitu confusion metric ya. Untuk metric ini menampilkan hasil dari evaluasi model dan pada testing yang untuk melihat detail prediksi benar atau salah per yang tadi saya jelaskan tersebut. Jadi saya tinggal merapikan data-data widget-widget tersebut nih, cocoknya gimana, di posisi kayak gimana. Selanjutnya tinggal saya save untuk data tersebut dengan nama prediction.